Ya, salam profit semuanya. Perkenalkan, nama saya Stanley Surya Dharma, co-founder dari PT Uberfest ya. Saya ngomong co-founder karena saya punya satu founder, partner lagi ya, namanya Pak Ikyu Hirawati. Kebetulan kita teman lama ya, kita satu kuliah di IPM UK Petra ya di Surabaya. Jadi saya lulus 2008, Pak Ikyu 2010. Berarti kita udah nggak ketemu 10 tahun. Ya, kita beda 2 tahun, makanya Pak Ikyus panggil saya Koko biasanya. Nah, jadi saya mau presentasi ya Bapak Ibu tentang perusahaan saya. Saya biasanya kalau presentasi ini suka sambil coret-coret nih. Jadi tolong diikuti ya. Jadi waktu saya ketemu sama Pak Ikyu tuh waktu main badminton ya, lama nggak ketemu, 10 tahun ketemu, akhirnya ketemu di badminton. Nah, kita cerita-cerita, wah, Stanley, kok tak lihat anu ya, ke sebagian besar berkecimpungnya di dunia network marketing. Oh iya Q, lumayan lah, banyak lah pengalamannya dari member, dari manajemen, dari owner, udah melewati semuanya ya. Jadi kemudian saya juga ikutin IQ, kok kayaknya bisnisnya lebih banyak konvensional ya. Kita cerita-cerita, tukar pikiran, akhirnya dia nyeletuk, lo kok kemarin di network marketing sempat tak ikut teman-teman namanya G bintang-bintang gitu ya, sama M bintang-bintang waktu itu 2019 awal itu heboh sekali. Nah, saya langsung jawab, saya nggak pernah ikut Q kalau yang seperti itu. Ya, itu saya anggapnya money game. Money game artinya apa? Itu bisa merugikan orang ya. Nah, soalnya dulu dulu banget waktu pertama kali belajar network marketing pernah kena sekali ya, pernah kena sekali dan sejak saat itu saya nggak mau lagi. Karena apa? Itu merusak hubungan sama orang ya. Nah, kalau saya ikuti dari dulu itu macam-macam Bu, Bapak Ibu. Ya, dulu kedoknya awalnya simpel aja, arisan, transferan atas antar member. Kemudian berkembang waktu itu heboh Bitcoin, banyak money game ini pakai kedok Bitcoin ya. Seolah-olah dipakaikan untuk tambang Bitcoin atau trading Bitcoin, tapi ternyata cuman ujung-ujungnya scam. Nah, kemudian terakhir-terakhir ini banyaknya di trading forex. Mereka pakai kedoknya trading forex. Nah, saya yakin juga nanti mungkin ini udah selesai ya, money game forex ini udah agak reda, nanti 2-3 tahun lagi mungkin muncul lagi pakai kedok baru lagi ya, nanti saya kurang tahu lah apa. Nah, cuman dari dulu sampai sekarang, rata-rata ciri-cirinya sama. Tadi Pak Andi udah cerita ya, komprehensif, lebihan. Kalau waktu itu saya cerita Pak Iki cuma 2 hal. Ya, satu uang uang Anda ya, saya cerita ini mungkin dalam yang terakhir lah, uang investasi Anda trading forex ya, itu transfernya kemana? Nah, Pak Andi tadi udah cerita, kalau transfernya ke perusahaan atau ke fund manager seperti ini sistemnya, saya langsung nggak mau biasanya ya. Saya langsung tanda tanya lah kalau seperti itu. Alur uangnya tidak jelas. Pak Andi selalu bilang paling penting alur uangnya. Kalau transfernya ke perusahaan yang jelas, istilahnya kalau dalam hal ini broker itu oke. Tapi kalau ke fund manager atau ke perusahaan saya, jangan mau. Kemudian berkembang lagi yang awal-awal seperti itu, akhirnya mereka pakai kedok, pakai money changer dulu. Ya, padahal sama aja itu transfernya ke perusahaan. Jangan mau. Nah, yang biasanya paling aneh itu bisa transfer antar leader atau member. Nah, itu saya juga biasanya nggak, udah ciri-ciri yang salah lah kalau seperti itu. Nah, yang paling aneh lagi, mereka bisa kasih bonus dari investasi Anda. Ya, Anda masuk $1.000, yang undang Anda udah dapat duluan tuh, 200 atau $300 katakan. Nah, itu juga nggak benar Bapak Ibu, nggak mungkin dong uang investasi Anda belum profit udah dibagikan ya. Nah, itu artinya nanti semakin ke bawah waktu saatnya scam, ya udah uangnya hilang semua dah ya. Nah, dengan konsep seperti itu saya biasanya nggak mau. Nah, IQ kemudian tanya, loh yang benar seperti apa kok ya? Kalau kita mau bergerak di Indonesia, seperti itu kita harus punya perusahaan sendiri ya. Nah, itu nanti akan di bawah pengawasan BKPM. Jadi kita harus berbadan resmi ya. Izinnya namanya nanti SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi bergeraknya di network marketing ya. Itu background saya banyak di situ. Saya makanya waktu itu ngomong ke IQ seperti itu. Kemudian kalau kita punya produk yang bagus, kita nanti investasinya langsung aja, investor langsung ke broker. Jangan sama sekali melalui perusahaan kita ya. Nah, nanti kita harus urus OJK, harus urus Bapepti, dan lain-lain. Jangan seperti itu. Jadi kita pisah antara perusahaan kita dengan broker. Kita di bawah pengawasan BKPM, broker di bawah pengawasan kalau di Indonesia Bapepti.
ya. Bukan OJK ya Bapak Ibu ya. Kalau OJK lebih ke bank, kemudian ke reksadana dan lain-lain instrumen keuangan. Nah, sedangkan perusahaan kita perusahaan network marketing beda. Jadi nanti di perusahaan kita akan tarik biaya join, akan kita kasih imbal balik produk. Nah, kita kasih hak usaha. Nah, jadi terpisah dua seperti ini. Nah, kemudian saya ngomong Pak IQ, cuman konsep seperti itu kan eh, saya bisa pikir ya, cuman produknya apa? Nah, itu yang pertanyaan yang agak-agak waktu itu saya nggak ada. Nah, kebetulan IQ langsung nyeletuk, kok kalau produknya seperti ini gimana? Jadi saya punya teman-teman fund manager di Singapura. Wah, mereka udah berdiri 4 tahun lebih ya. Kemudian mereka dapat dana dari Amerika ya. Ini untuk menciptakan robot artificial intelligence. Nah, akhirnya robot ini jadi, ini dipakai sebenarnya waktu itu sama tim Singapura untuk bikin robot trading saham di Singapura. Nah, cuman kebetulan teman-teman Singapura ini beberapa tim intinya adalah orang Indonesia yang yaitu temannya Pak IQ. Mereka tahu kalau di pasar Indonesia ini robot forex itu juga laku. Akhirnya mereka bikin subproduk ya. Ada dua ini. Nah, kemudian mereka gandeng Pak IQ untuk jualkan robot forex ini di Indonesia. Nah, robotnya udah jalan 4 tahun. 2 tahun terakhir ternyata sudah bagus sekali hasilnya. Bagus dengan catatan apa? Waktu itu Pak IQ tanya, saya tanya waktu itu, profitnya kurang lebih konsisten kok sudah 2 tahun ini. 1 bulan rata-rata ya. Jadi kalau mereka sistemnya bukan 1 bulan berapa persen, bulan depan berapa persen, tapi kita lebih 1 tahun dibagi 12 ya. Itu rata-rata sebulan 10%-an. Bagus itu. Kalau kita bisa kasih konstan 5% aja menurut saya sudah sangat bagus ya. Ini bisa 10-20% bahkan kemarin beberapa bulan yang bagus sekali bisa 40-50% bahkan ya. Dan yang paling penting 2 tahun ini tidak pernah margin call. Uang investasinya investor tidak pernah habis. Nah, itu yang sangat menarik untuk saya karena dulu saya sempat bekerja ya di salah satu broker lokal, margin call itu kayaknya aduh, suatu yang biasa sekali lah ya. Hampir pasti terjadi. Kalau kita lihat statistik mungkin 95% terjadi margin call. Nah, ini 2 tahun nggak pernah margin call. Langsung, ayo Q, kita ngomong ya. Jadi, dari sisi saya punya ilmu di network marketing, Pak IQ punya pegang produk. Nah, ini yang kita combine-kan Bapak Ibu ya. Jadi dua ini kita combine-kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah konsep perusahaan kita, akhirnya kita bikin Uberfest, PT Untung Bersama Investindo ini ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya tanya Pak IQ, Pak, kita mending mau jualan dulu robotnya, kita jalan dulu ya, perusahaan belum jadi, konsep belum jadi, website belum jadi, izin belum lengkap, kita mau jalan dulu atau kita lengkapin dulu? Wah, nah untungnya saya sama Pak IQ sependapat sevisi ya. Kita mau lengkapin dulu semua, kita siapkan pondasinya benar-benar, baru kita mau coba tawarkan lagi secara network marketing. Nah, ini mencakup izinnya, ya, kesiapan web dan lain-lain. Akhirnya waktu saya ketemu Pak IQ awal 2019 ya, akhirnya kita godok sampai PT kita jadi September 2019, September berarti akhir 2019. Bahkan kita mantap jalan baru tengah-tengah Januari ya. Jadi berjalannya waktu sambil kita lengkapin semua, saya ngomong ke Pak IQ, Q, ini kalau robot saja kita nggak boleh, bukan nggak bisa ya, nggak boleh jualan di Indonesia karena robot ini sifatnya adalah jasa, ya. Nah, sedangkan SIUP LBKPM itu harus punya produk. Jadi robot trading ini bukan produk, tapi adalah jasa, ya. Oleh pemerintah Indonesia digolongkan sebagai jasa. Nah, makanya kita harus pikir lebih besar lagi ya. Jadi kita pikir, oke, forex trading ini salah satu instrumen untuk investasi. Nah, bagaimana kalau berarti perusahaan kita secara Uberfest ini adalah perusahaan yang menyediakan produk yaitu berupa pengajaran tentang investasi. Nah, jadi kita akan ajari Bapak Ibu ya. Mungkin banyak sekali menurut saya teman-teman yang belum melek investasi istilahnya ya, kedewasaan investasi atau literatur investasinya belum tinggi istilahnya. Nah, jadi orang-orang banyak yang masih buta, mereka lebih pilih katakan deposito, simpan di bank, itu saving ya. Jadi saving sama investasi ini beda. Jadi kita akan ajarkan secara investasi. Jadi investasi macam-macam sekali. Salah satu kita berangkat ini ya seperti sekarang ini trading forex ya. Tadi Pak Andi udah cerita trading forex bisa dari apa saja, bisa manual. Kita harus belajar dulu.
bisa titip orang, fund manager ya, jangan dititipkan ke broker yang baru gitu kan. Kita bisa pakai robot. Nah, kita akan ajarkan semua itu dan kita sediakan platformnya Bapak Ibu. Salah satunya robot trading kita ini ya, yang hasilnya baik sekali. Jadi itu satu kesinambungan Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan kita di tengah, kita ini perusahaan marketing. Diomong kita perusahaan network marketing. Kemarin ada teman-teman, Pak, Bapak kenapa kok perusahaannya cerita tentang network marketing atau MLM? Seolah-olah kesannya lebih banyak daripada robot tradingnya. Loh, kalau saya jawab ya, memang perusahaan kita perusahaan network marketing. Secara naungan di Indonesia ini kita harus bergeraknya ya di bawah naungan network marketing. Nah, yang kita jual adalah produk pengajaran e-book tentang investasi. Nah, kalau robotnya, kita lihat sisi kiri, Bapak Ibu ya. Itu ada pabriknya atau supplier kita, fund manager di Singapura. Mereka yang ciptakan robotnya, mereka yang ngerti logiknya, mereka ngerti cara kerjanya, mereka ngerti bagaimana robot ini mengambil keputusannya. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, Pak ini robotnya gimana dan lain-lain, itu kita akan adakan sesi dengan tim Singapura. Jadi mereka tanyanya ke mereka. Jadi karena kalau tanya ke kita ya, kita kan perusahaan marketing Bapak Ibu. Istilahnya kita disuruh jual bolpen ini nih, ya bolpen Apple Pencil katakan. Saya jual Pak, saya tahu keunggulannya. Saya bisa pakai ini untuk coret-coret presentasi seperti ini ya. Di tempat lain agak susah. Kalau pakai Apple ini lebih gampang Bapak Ibu. Nah tapi kalau ditanya Pak, itu bahannya dalamnya apa saja? Kemudian cara merakitnya mana dulu dan lain-lain, saya tidak tahu Bapak Ibu. Nah, itu ahlinya itu adalah pabriknya. Makanya untuk sesi tanya jawab mengenai logic, cara kerja, decision, itu akan di-cover oleh tim kita di Singapura ya. Jadi mereka yang tahu, mereka kokinya, mereka tahu resepnya. Nah, tinggal mereka mau nggak nih buka resepnya gitu kan. Nah, kalau perusahaan kita lebih ke marketingnya ya, keunggulannya produk ini saya tahu. Tapi kalau urusan dapurnya, saya tidak tahu Bapak Ibu. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian kita punya sisi ketiga ya, yaitu tadi saya sempat cerita brokernya. Jadi uang investasi Anda itu akan ditransfernya ke broker, bukan ke perusahaan kita, bukan ke tim Singapura ya, jangan salah, tapi ke broker. Nah, brokernya ini, tadi Pak Andi udah tunjuk ya cara-caranya bagaimana, itu pilih yang bagus, terregulasi, pilih yang punya reputasi ya. Kalau bisa tahu, pilih yang jangan dimiliki Uberfest atau tim Singapura. Nah, kebetulan partner kita ada beberapa, dan kita tidak akan open terus ya. Kita karena kita transparan dan fair, kita boleh memperbolehkan pakai broker manapun. Cuman harus kita cek dulu. Percuma saja kalau brokernya bukan istilahnya broker bandar. Akhirnya uang investasi Anda yang kena. Atau katakan spread dan komisinya terlalu tinggi, profit Anda yang berkurang. Makanya kita harus analisa dulu ya. Nah, kalau di dalam hal ini broker di Indonesia diawasi oleh Bapepti. Nah, jadi konsep perusahaan kita seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita sebagai Uberfest adalah di tengah-tengah sebagai marketing. Jadi tanggung jawab kita adalah memarketingkan produk kita ini untuk kepentingan bersama kita ya. Kalau kita sevisi, ayo kita jalan sama-sama. Nah, jadi visi misi kita pengen punya banyak sekali miliarder di Indonesia dari bisnis kita. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Satu, kita harus kasih sustainable profit. Jadi istilahnya tadi setelah kita belajar sama-sama ya tentang investasi, diajarin dasarnya seperti ini, kemudian kita masuk lebih dalam lagi tentang trading forex. Nah, trading forex harus apa? Satu, mindset dulu. Kalau mindset tidak bisa dibenarkan, maka percuma kita trading. Nah, itu mungkin yang nanti kita lebih dalam lagi di sesi training ya Pak ya. Kita pakai robot pun mindsetnya harus benar ya. Jangan sampai teman-teman istilahnya pikir pakai robot ini robotnya dewa, pasti profit terus ya. Kemarin ada yang ngomong, lupa ini saya sudah profit 200 saya tarik. Kemudian sekarang di cut loss $20. Kenapa kok di cut loss? Kenapa kok salah analisanya? Ya memang kita namanya trading forex high risk high return ya Bapak Ibu. Jadi ada risiko ke sana. Nah, jadi cuman kita pinginnya kita ajarin di sini, kita pakai robot, itu kita kasih sustainable profit. Tadi kalau dari portfolio kita mungkin bahkan 10% sampai 40% ya teman-teman ya. Kemudian yang paling penting kita kasih training dan development. Jadi selain tentang investasi, kita juga pengen kasih teman-teman ini motivational ya, seperti itu. Jadi
pengembangan diri. Nah, jadi teman-teman, karena Pak IQ dan saya percaya sekali kalau aset perusahaan kita ini bukan robot kita ya, bukan Bapak Ibu profit, tapi Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi kita kalau punya satu tim ya, perusahaan dengan aset aset teman-teman yang high valuable ya, jadi skillnya ada, uangnya ada. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian tadi ada sub misi kita ini pengen tim Singapura ini AI-nya itu bagus terus, mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi tim Singapura punya beberapa produknya Bu. Jadi Bapak Ibu ya, selain tadi saham, forex, ada satu lagi. Bahkan ada satu dua lagi ya yang saya buka mungkin arbitrase. Nah, itu nanti pembahasan kita di buku investasi kita yang ketiga ya. Itu ada tentang arbitrase, gimana caranya kita cuan tanpa resiko. Nah, itu menarik juga ya. Jadi kita kuatkan terus AI-nya kita untuk ciptakan produk-produk investasi, instrumen-instrumennya ini ya. Kemudian yang paling penting juga kita risk mitigation. Nah, ini penting karena kalau kita tahu kita trading forex ini kan high risk high return market. Jadi investasi menurut saya terbagi jadi tiga lagi ya. Yang low risk berarti low return, medium risk, medium return, atau high risk high return. Bapak Ibu bisa istilahnya pilih yang manapun ya. Kalau low risk kita katakan deposito, mungkin main saham-saham, bahkan mungkin sudah masuk medium ya. Nah, itu istilahnya hasilnya nggak mungkin sebesar forex ya. Jadi kalau Bapak Ibu katakan masuknya nanti ke forex, ya Bapak Ibu harus tahu resikonya ya. Jadi istilahnya siap dong uangnya hilang. Nah, siap nggak? Kalau nggak siap, mindset kita belum benar Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikir nanti yang kita ajarkan itu membuat Anda 100% benar analisanya. Nggak juga Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke istilahnya kita siap, risknya kita ini mau kita siapkan berapa. Ya, dengan risk sekian saya siap uang hilang berapa, saya siap terima berapa. Jangan sampai maunya terima doang. Nah, bagusnya di tempat kita, nanti kita ajarin ya, risk mitigation ini penting. Jadi, kalau kita trading, dulu saya tradingnya di Valburi, oh sorry, saya di lokal punya perusahaan ya, itu saya trading harus satu lot. Artinya apa? Jumlah fluktuatifnya bakal besar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sekarang kita ajarin pakai 0,01 lot atau 0,1 lot. Artinya apa? 10 kali, bahkan 100 kali lebih aman daripada yang satu lot ya. Kalau kita satu lot lawan 0,1 lawan 0,01. Nah, ini udah 0,01 100 kali lebih aman. Kalau 0,1 10 kali lebih aman. Nah, kita akan atur di sananya dan bagaimana strateginya naik turun, gimana kita 2 tahun ini kok nggak pernah margin call, itu yang akan kita sharing ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting, saya sama Pak IQ nih kuliah di IBM UK Petra, intinya 4 tahun cuma satu Bapak Ibu, integrity is above all, professionalism comes next. Jadi intinya kita bikin perusahaan pengen berdasarkan integritas ya, fair, transparan, nggak seperti yang dulu-dulu ya, tujuannya ngejek orang gitu kan. Nah, di tempat kita lebih transparan ya Bu, lebih fair, Bapak Ibu bisa tahu dari mana kita live trading terus katakan nanti ya. Kemudian transfernya juga nggak ke kita, uangnya jangan ya, ke broker langsung. Nah, itu akan banyak sekali lah Bapak Ibu bisa lihat. Nah, office kita, karena saya Pak IQ dan Pak IQ orang Surabaya, kantor pusat kita di Surabaya, sementara di Jalan HR Muhammad ya. Cuman kita lagi sudah rencana ekspansi, dan kita mau ekspansi ke beberapa kota, termasuk di bayangan kita ada di Bali, Solo, Batam, dan Jakarta. Nah, tadi kita kembali, Pak Stanley katanya akan kasih produk, harganya berapa? Nah, kita 4,3 juta ya Bapak Ibu untuk pendaftaran, plus produknya, plus nanti hak usahanya. Nah, kita dapat hak bisnis. Tadi saya sudah cerita, e-book, kemudian plus training. Nah, dari e-book dan training kita bahas tentang investasi, kita masuk lebih dalam lagi mungkin forex, ya, kita kasih tools-toolsnya, termasuk robotnya. Nah, jadi Bapak Ibu dapat ini semua ya. E-book kita, nah yang pertama nanti mengajarkan tentang investasi secara dasar itu apa saja, kemudian macam-macamnya apa saja akan kita bahas sedikit-sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke subtopik yang lebih dalam ya, e-book kedua kita tentang trading forex. Ya, salah satunya tadi pakai EA atau robot
Nah, kemudian ketiga mungkin ya, ketiga arbitrase. Apa itu arbitrase? Ya, ini kemarin saya di sounding sama tim Singapura, mereka udah jalan 1 tahun nih arbitrase, bisa kasih 3% sebulan. Nuris, nah itu yang menarik. Cuman saya lagi godok gimana nih cara supaya kita nggak menyalahi aturan yang ada di Indonesia ya. Nah, ini produk pertama kita, ebook. Kemudian yang kedua, kita kasih training ya. Yang ini kemarin sempat training basic forex ya. Kita adakan setiap Rebu malam 7:30. Jadi kalau kita meeting seperti ini, presentasi setiap hari Senin sampai Sabtu 7:30 kecuali hari Rebu. Karena Rebu kita training ya. Kemarin sempat training tentang bonus baru, kemudian tentang cara duplikasi, kemudian Pak Andi biasanya kasih tentang training basic forex, dan ada intermediate dan ada advance ya. Nah, jadi sekian mungkin dari presentasi saya ya. Jadi ada quote dari Om Bill Gates ya, power comes not from knowledge gap but from knowledge shared. Jadi kita ini punya kuasa power ya, itu karena kita bagikan ilmu, bukan karena ilmunya kita keep sendiri. Nah, itu juga salah satu impian perusahaan ya. Jadi kita bagikan ke teman-teman supaya teman-teman ini melek investasi, istilahnya seperti itu. Nah, ada satu lagi yang Om Warren. Nah, ini favorit quote semua orang lah. Kalau kita tidak menemukan cara membuat uang waktu Anda tidur, maka Anda akan bila Anda tidak menemukan cara membuat uang waktu Anda tidur, maka Anda akan kerja terus. Ya, kerja terus sampai Anda mati. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ya, investasi ada apa aja, nanti tinggal kita ikuti sistem. Nah, itu yang akan kita sediakan di perusahaan kita Uberfest ya. Mungkin sekian tentang Uberfest.